Terima kasih atas diberikan kerjasama melakukan sosialisasi tentang akan menjadi satu yang bahwa modul satu ini saya di mana materi yang ada di modul ini ada 4 modul 1 sampai 1. Modul 1 ini tentang paradigma dan konsep. Nah, di modul 1 ini terbagi jadi 4 submodul. Modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia pelajar dan masyarakat. Nah, di materi ini Pak, kita diajarkan tentang pendidikan menurut pemikiran kehadiran itu seperti apa, bahwa guru hanya sebagai fasilitator kepada siswa. Jadi siswa belajar dan kita juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk hidup sesuai kodratnya, mereka tetap harus dapat waktu bermain seperti itu. Kemudian di modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak ini terdapat nilai-nilai apa yang harus kita miliki sebagai guru. Salah satu nilainya yaitu dari motivasi, ilmu semangat, dan sebagainya. Ada juga nanti yang diharapkan yaitu menjadi guru yang bisa menjadi tempat untuk sharing dengan sesama guru dan siswa. Makanya sebenarnya modul 1.3 tentang visi. Di visi guru penggerak itu kita menggali kekuatan diri, yang dimiliki oleh sekolah kita juga Pak, seperti letak yang strategis, kekuatan kapolsek, dan lain sebagainya. Kemudian ada modul 1.4 tentang budaya. Ini yang akan saya lakukan untuk membuat kesepakatan kelas seperti disiplin mengenakan pakaian dan dibahas itu ya. Jadi dari modul yang sudah saya lakukan ini, apakah ada pertanyaan, atau misalnya ada pertanyaan atau makasih infonya ya. Apa yang menjadi tujuan terutama buku yang dikasih Pak juga Pak, Pak Yasir itu. Kira-kira nggak ada yang lebih cuma apa? Saya melaporkan Aprinya nggak mau katanya kalau ada piala dia mau. orang guru. Nah, jadi saya ingin menceritakan bahwa di pendidikan guru penggerak itu ada modul yang harus kita pelajari online, di modul 1 ini tentang paradigma dan visi guru penggerak. Modul 1 terbagi menjadi 4 submodul. Modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Jadi di modul ini kita mempelajari tentang bahwa siswa itu punya kodrat untuk bermain dan belajar. Guru disarankan sebagai fasilitator gitu. Jadi di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Di sini kita digali untuk berperan lebih aktif, terutama untuk menggali kemampuan berkolaborasi yang sebelumnya kita lebih mengutamakan mengajar diri sendiri, kemudian dengan cara-cara sendiri. Di sini kita digali untuk bisa berkolaborasi. Kemudian di modul 1.3 visi guru penggerak ini kita diajarkan untuk melihat apa visi kita, kemudian melihat kelebihan kita. Jadi kita fokus ke kelebihan bukan kekurangan. Kemudian kelebihan sekolah juga
Misalnya seperti sekolah kita letaknya strategis, dekat dengan pasar, dekat dengan puskesmas, dan lain sebagainya. Dan yang di modul 1.4 budaya positif. Di budaya positif ini kita diajarkan untuk menghukum anak, tapi kita sebagai manajer gitu. Tingkatan tertinggi adalah sebagai manajer, di mana setelah anak melakukan kesalahan dia bisa mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan tentang materinya atau apa, Bu? Hanya satu hal ya, Iya. yang di modul 1.3 tadi, visi guru penggerak tadi kan kita diharapkan melihat kelebihan dan kekurangan kita ya, tapi paling banyak yang dilihat kelebihannya. Nah, maksudnya setelah kita tahu kelebihan kita, tindak lanjut kita apa gitu, atau kita tahu kelemahan kita, tindak lanjut kita apa untuk apa namanya, misalnya kemajuan pembelajaran anak atau seperti itu, seperti apa tindak lanjutnya. Jadi terima kasih pertanyaan untuk yang kelebihan kita. Itu kita disuruh pemetaan. Jadi kita seperti buat poster tentang diri kita, foto kita, kelebihan kita, dan lain sebagainya. Dari Kita situ, dipoto. iya, dibuat poster. Ada kita, kemudian ada tulisan dengan percaya diri. Contohnya, saya adalah orang yang kreatif, misalnya Ya. seperti itu. Jadi dengan kita selalu afirmasi kekuatan diri kita makin percaya diri untuk ngajar. Satu. Kemudian kita juga menggali tentang inovasi-inovasi bahwa siswa kita juga berhak untuk sama seperti kita, melihat dia juga punya kelebihan. Oh, gitu. Iya. Kemudian divisi guru penggerak kita juga berkolaborasi, jadi kita juga bisa melihat poster teman-teman. Di poster teman-teman itu kita juga ada ide untuk ingin seperti itu gitu. Oh gitu. Iya. Oh, jadinya seperti itu. Pokoknya intinya kolaborasi lah ya. Iya. Jadi nanti akan ada ikatan yang erat antara siswa dengan guru begitu. Iya, dan antara guru dengan sesama guru. Sesama juga. guru yang lain. Oke. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Sama-sama. Oke. Kelihatan nggak? Oh ini. Ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan saya terus melakukan sosialisasi dalam apa modul 1 yang sudah kami pelajari kepada teman-teman. Jadi di modul 1 kami mempelajari tentang paradigma dan visi guru penggerak. Di modul 1 ini ada 4 subbagian. Modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Jadi di situ diceritakan bagaimana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa siswa memiliki kodrat bukan hanya di kehidupan belajar, tapi juga masih diberikan kesempatan untuk bermain, karena anak-anak pada dasarnya juga punya kodrat untuk bermain. Kemudian yang modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sana guru penggerak diajarkan untuk penilaian mandiri, kreatif, tanggung jawab, kemudian berkolaborasi dengan guru, dan bisa memimpin pembelajaran. Di modul 1.3 ada visi guru penggerak. Di sini kita disuruh menggali kekuatan apa yang dimiliki oleh diri seorang guru, kemudian kekuatan apa yang dimiliki oleh sekolah. Misalnya
sebagai fasilitator aja gitu, dan memberikan pilihan kepada mereka mau kelompok atau individu. Itu juga saya coba lakukan. Ternyata ada yang suka kelompok, ada yang suka individu. Saya ingin menanyakan di modul 1.4 tentang budaya positif penerapannya Penerapan budaya positif, saya kemarin coba buat kesepakatan kelas. Kita bareng-bareng buat contohnya siswa mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan menentukan tugas tepat waktu. Jadi ketika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu, saya bisa tanyakan apa konsekuensinya. Selamat siang Pak Yogi. Terima kasih atas waktu yang disempatkan kepada saya untuk saya melaksanakan sosialisasi sebagai tugas guru penggerak di paket modul 1. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran apa saja yang kami pelajari di modul 1. Jadi Pak, pendidikan guru penggerak ini belajar melalui LMS secara online. Ada paket modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak. Di modul 1 ini ada 4 submodul. Modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia kinerja dewasa. Jadi di materi ini kita diajarkan bahwa guru itu hanya sebagai fasilitator, karena setiap anak itu sudah lahir membawa kodratnya masing-masing, dan kita sebagai guru juga diisyaratkan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk merasakan kodratnya bermain. Nah, jadi saya mencoba mempraktekkan dengan memberikan permainan atau sedikit kegiatan-kegiatan yang membuat anak merasa gembira belajar. Gitu. Kemudian di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Di modul ini kita sebagai guru diajarkan untuk menggali kemampuan kita berkolaborasi, di mana sebelumnya saya yang masih mengutamakan kekuatan diri sendiri itu harus belajar untuk berinteraksi dengan guru lain, berkolaborasi. Nah, di modul 1.3 visi guru penggerak. Di modul ini kita sebagai guru diarahkan untuk memetakan kekuatan kita. Apa sih kelebihan saya gitu. Jadi kita rasa-rasa minder, rasa-rasa kurang percaya diri kita itu diminimalisir. Jadi kita disuruh memetakan sebanyak-banyaknya kelebihan kita apa. Kemudian dari kelebihan itu kita nanti bisa melihat juga bahwa orang lain juga sama seperti kita punya kelebihan juga, seperti itu. Dan di modul 1.4 budaya positif, di modul ini kita diajarkan untuk tahapan-tahapan guru. Ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai penyelidik, ada guru sebagai manajer, yang paling tinggi adalah guru sebagai manajer. Nah, ini sedang belajar untuk tidak menghukum sini masuk ke dalam, salah satu masuk, lepas sepatunya oleh siswa itu supaya bisa menjadi pengalaman oleh mereka. Posisi manajer ini agak sulit untuk diterapkan, tapi itu yang diharapkan, seperti itu Pak. Dari keempat submodul ini ada nggak kira-kira ketertarikan Bapak atau pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan? Ya. Modul 1.4 itu memanajerial. Iya, budaya positif manajerial. Jadi di sini juga diceritakan sampai nada bicara kita kepada siswa juga, Pak. Contohnya, kalau siswa ada kesalahan, nada bicara kita berubah atau tinggi, itu ternyata salah. Karena kita sebagai penghukum atau membuat siswa merasa bersalah, itu juga levelnya masih di bawah ternyata. Jadi
Makanya di budaya positif ini di awal pembelajaran kita disarankan membuat kesepakatan kelas. Dengan membuat kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Kesepakatan kelas itu kita buat bersama-sama. Seperti saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya belajar dengan penuh konsentrasi, saya mengerjakan tugas tepat waktu, saya disiplin berpakaian, dan lain sebagainya. Jadi itu dari siswa. Nah, ketika siswa itu melakukan kesalahan, misalnya dia menggunakan pakaian dikeluarkan gitu ya Pak ya, tidak dimasukkan. Kita sebagai manajer tinggal nanyain aja, kemarin kesepakatan kelas kita apa? Saya disiplin berpakaian Bu. Kesepakatan mana yang kamu langgar? Iya, disiplin berpakaian itu Bu. Apa konsekuensinya? Ya saya masukkan Bu. Gitu. Itu tujuannya, tapi terkadang masih sering kita emosi gitu ya Pak. Harapnya. Itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Yogi atas waktunya dan kesempatannya. Selamat siang. Saya seperti bagaimana dengan wali murid kelasnya seperti apa, dan apa balik anak-anak kita tidak dengan masuk jawab. Saya di sini bukan hanya sebagai guru, sekarang setelah bergeraknya bisa jadikan sebagai pembimbing teman-temannya, kolaborasi untuk menyampaikan ini yang sudah dilakukan anak-anak. Ulangi. CPP ya, calon penerap. Harapan kami semoga terutama yang ada di sini semuanya dapat lulus dan hilang dan kecil jadi guru penerap. Pertama harapan kami semuanya semua akan kita berbuat. Lanjut terus sehingga nanti dapat melaksanakan program-program guru gerak di sekolahnya masing-masing. Sama saya di masing-masing dan harapan kami supaya lanjut dan terakhir beberapa tahun kemudian sampai tahap ke-9 ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan lancar semua sampai akhir. Itu harapan kami. Kemudian kekhawatiran di sini juga kami khawatir tentang tidak dapat membagi waktu dengan tugas di sekolah. Yang kedua, tidak dapat
membagi waktu di sekolah. Nah, kami sebagai kepala sekolah, kami mendukung dan menyediakan waktu seluas-luasnya bagi calon guru gerak atau guru gerak ke depannya. Kalau kepentingannya untuk baik itu guru gerak, kami akan menyediakan waktu yang seluas-luasnya. Jadi khawatir itu mudah-mudahan tidak akan terrealisasi. Jadi semuanya lancar, tiba waktunya nanti semuanya, pertama sekolah masing-masing dan semuanya di Kabupaten Bengkanan guru geraknya baik-baik semua dan lulus semua. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, itu bisa ya. Ya, buat tangan juga gitu. Angkat buat. Ulangi.